Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video kali ini. Nah, untuk video kali ini, kami dari kelompok 11 datang dengan konsep yang berbeda nih. Karena biasanya kan kita menggunakan konsep Fun Talk gitu ya, di mana kita langsung berbicara satu sama lain untuk membahas terkait life cycle assessment dari cat basis air yang menjadi topik pembicaraan kita. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, kita menggunakan PowerPoint nih, karena kita membutuhkan beberapa data yang perlu kita tampilkan untuk teman-teman semua sebagai bentuk life cycle assessment dari cat basis air. Nah, sebelum kami memulai penjelasan terkait life cycle assessment cat basis air ini, ada pun hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Apalagi kalau bukan, boleh lanjutkan? Yap. Kami tidak bosan-bosannya memperkenalkan diri kami sebagai kelompok 11. Yaitu ada yang pertama, aku Hanito Rahman dengan NIM F458. Kemudian ada teman aku, Helmi Hamzah dengan NIM akhiran 115. Dan juga ada aku, Rasen, dengan NIM akhiran 78. Nah, sebelum kita mulai baca-baca PPT nih ya, ada baiknya kita panel lebih dulu nih, yaitu buah mangga dipetik kata, mangga mantap itu punya Pak Ari. Ayo kita bersama jaga lingkungan kita agar tetap aman dan asri. Cakep. Apa itu life cycle assessment? Life cycle assessment atau biasa disebut LCA adalah sebuah pendekatan yang dipakai untuk menganalisa suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk tersebut. Konsep LCA ini dirancang terkait dengan fakta bahwa adanya kaitan antara pabrik atau perusahaan dengan lokasi atau lingkungan sekitar tempat pabrik itu berada. Nah, terkait apa itu dengan LCA seperti yang sudah Hilmi katakan, apa aja sih tahapan dalam LCA ini? Nah, untuk tahapan dari LCA ini sebenarnya pernah kita singgung kayaknya ya di video sebelumnya, di mana untuk tahapan LCA itu ada yang pertama, yaitu mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup, kemudian juga ada melakukan analisis inventaris, melakukan analisis dampak, dan terakhir interpretasi, di mana keempat tahapan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga analisis LCA dapat dijalankan dengan baik, dan juga kita dapat mengetahui nih, apakah produk tersebut memiliki dampak baik, buruk, atau bagaimana cara mengembangkan produk tersebut untuk kedepannya. Oke, jadi dari tadi yang dijelasin Dito ya, yang pertama ini kita bakal bahas tentang definisi tujuan dan ruang lingkup dari LCA itu sendiri. Buat the next. Nah, yang pertama itu mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup gitu. Cat tembok berbasis air ini dijadikan objek LCA kami karena kami ingin nih melihat jumlah limbah yang dihasilkan, energi yang digunakan, dan dampaknya terhadap lingkungan dari dua cat berbasis air yang kami teliti, yang memiliki komposisi bahan yang sama tetapi berbeda dalam persamaan bahannya. Nah, LCA ini dilakukan dengan masing-masing sampel 1 kg cat basis air yang mana setelah diidentifikasi melalui literatur memiliki daya tahan hingga 50 tahun. Selanjutnya akan masuk ke dalam topik utama, yaitu analisis inventaris. Nah, dalam parameter analisis inventaris ini dilakukan dua jenis cat dengan presentasi komposisi yang berbeda, yaitu antara cat A dengan cat B. Presentasinya sendiri itu dari cat A memiliki pigmen 5%, additive 5%, resin 21%, water 18%, dan powder 51%. Sedangkan komposisi B memiliki komposisi yaitu additive 5%, pigmen 5%, water 10%, powder 35%, dan resin 45%. Terlihat dapat perbedaan antara dua komposisi antara A dengan B. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh Hilmi, ada perbedaan komposisi di antara kedua cat tersebut. Akan tetapi, pada tahapan produksi cat basis air ini, keduanya melewati masa-masa atau tahapan-tahapan yang sama nih. Ada itu pada tahapan A1, A2, dan A3.
Nah, untuk A1 sendiri itu adalah pemilihan bahan atau material untuk dipergunakan dalam produksi cat itu sendiri. Di mana pada A1 ini, pertama ada photovoltaic energy yang akan digunakan sebagai energi dalam produksi cat. Kemudian ada aditif, di mana aditif ini berupa beberapa bahan kimia seperti ethylene glycol, acrylic acid, sodium phosphate, chemicals, wax, solvents, latex, amonia, dan parafin. Kemudian ada pigmennya, bisa berupa benzimidazole, chromium oxide, dan titanium dioxide. Dan selanjutnya ada powders atau bubuk juga yang digunakan berupa sodium phosphate, silikon, titanium dioxide, kaolin, kalsium karbonat, sand atau pasir, tel, karbon, dan karboksil metil. Dan yang terakhir juga kita menggunakan resin di dalam campurannya, yaitu berupa cationic resin. Nah, selain itu juga karena cat ini kan basis air ya, jadi kita membutuhkan air, di mana air digunakan dalam pembuatan atau produksi cat ini. Kemudian ada tahapan A2. Tahapan A2 itu juga disebut sebagai tahapan transportasi atau transport, di mana ada transport dari aditif, kemudian ada transport dari pigmen, transport dari powder atau bubuk-bubuknya, dan transport dari resin, serta nih, kan dalam pembuatan cat ini juga ada namanya limbah ya. Jadi dalam limbah itu juga dihitung dalam transportnya, dan di mana transport limbah termasuk juga dalam bagian A2 begitu. Nah, terakhir ada bagian A3. Di bagian A3 ini adalah berhubungan dengan pengolahan atau proses pengolahan dari pembuatan cat, di mana ada electrical grid, ada electrical energy, ada water, ada production, final product, dan limbah, ada packaging juga, dan juga apakah limbah tersebut di-recycle nih atau enggak, apakah beberapa kemasan itu terbuat dari bahan-bahan daur ulang. Nah, untuk urutan sendiri ada electrical grid yang digunakan sebagai salah satu sumber energi. Kemudian dari sumber energi itu digunakan juga air untuk proses produksinya. Nah, dari produksi tersebut menghasilkan final product, tetapi juga menghasilkan limbah. Kemudian untuk proses produksi kita membutuhkan packaging seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa packaging itu atau pembungkus atau pengemas itu dapat berupa PP 50% recycled atau AL 100% recycled begitu. Bisa dilanjutkan? Nah, tadi kan disebutkan beberapa bahan kimia, kemudian energi. Nah, terus berapa sih takaran energinya? Nah, untuk itu ada di sini, ada namanya rincian input dan output yang dibutuhkan dalam produksi 1 kg cat. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa untuk bahan aditif berupa ethylene glycol, acrylic acid production, sodium phosphate production, chemical inorganic, wax production, solvent, dan lainnya pada bahan aditif bisa kita lihat pada komposisinya yang tertulis pada tabel, di mana terdapat perbedaan nih jumlah antara Master Color Plus sebagai cat A dan Acrylux sebagai cat B gitu. Nah, selain itu juga kita bisa melihat pigmen. Ada 3 bahan dalam pembuatan pigmennya, yaitu benzimidazole compound, chromium oxide, flex, dan titanium dioxide, yang mana memiliki jumlah yang sama nih, adalah 1,67 kali 10 pangkat min 2, baik itu untuk Master Color Plus dan Acrylux. Selanjutnya juga ada powder berupa sodium phosphate, silikon, titanium dioxide, kaolin, kalsium karbonat, sand, tel, dan karboksil selulose, yang dapat dilihat pada tabel nih untuk jumlah-jumlahnya, di mana terdapat perbedaan jumlah juga, di mana Master Color Plus pada beberapa bagian memiliki komposisi yang lebih tinggi seperti pada sodium phosphate, silikon, titanium oxide, dan kaolinnya, di mana nilainya lebih tinggi daripada Acrylux. Selanjutnya ada resin, di mana pada resin kita menggunakan cationic resin, dan pada cationic resin ini digunakan lebih banyak pada cat Acrylux atau cat B sebesar 4,5 kali 10 pangkat 1, sedangkan pada Master Color Plus berjumlah 2,10 kali 10 pangkat min 1 begitu. Nah, kita tidak lupa karena cat ini ada cat basis air, kita juga memiliki atau menggunakan air nih, di mana air yang digunakan berjumlah berbeda nih ternyata. Untuk Master Color Plus dengan komposisi yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan air sebanyak 2,09 kali 10 pangkat 1, dan juga untuk Acrylux itu menggunakan 9,6 kali 10 pangkat 1.
Selanjutnya untuk grid electrical energy dalam bentuk energi ya, dan juga ada photovoltaic energy, itu ternyata berbeda juga. Ternyata Acrylux menggunakan energi yang lebih besar daripada Master Color Plus, begitu. Nah, untuk outputnya berupa waste, itu ada sludge, paper, cardboard, plastik, water, dan juga water yang berupa limbah air atau waste water. Nah, ternyata kita mendapati bahwa pada cat Acrylux itu memiliki limbah air atau wastewater yang lebih besar nih daripada cat Master Color Plus yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Bisa dilanjutkan. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan LCA terkait definisi, tujuan, dan ruang lingkup beserta analisis inventorisnya. Sampai jumpa di lain pertemuan pada PADA series ini yang akan membahas mengenai analisis dampak dan analisis interpretasi.